Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jasmine telah siap didandani oleh Muah, utusan dari wedding organizer, sedangkan Omar memakai jasnya sendiri tanpa sentuhan make up. Karena dia tidak mau berinteraksi dan bersentuhan dengan kedua wanita itu. Untung saja wajahnya sudah tampan, jadi tidak perlu polesan lagi. Jasmine dan Omar terlihat sangat serasi dengan pakaian mereka. Jam 8 malam acara dimulai. Jasmine dan Omar berjalan bergandengan memasuki ballroom hotel dan memasuki ruangan dan pelaminan khusus untuk pengantin baru. Semua mata memandang takjub pada penampilan mereka, pasangan yang tampan dan cantik, sangat serasi. Acara resepsi berjalan dengan sangat meriah. Seluruh keluarga dan tamu undangan menyambut kemeriahan acara itu dengan sukacita. Jam sudah menunjukkan pukul 23. Tamu undangan sudah lama sepi, hanya tinggal keluarga dekat saja. Kalau bukan karena Mama Jasmine yang menahan Jasmine tetap di sini, mungkin sudah sejak jam 10 malam tadi dia naik ke kamar pengantin untuk beristirahat. Mama Jasmine tadi berpesan agar Jasmine menunggu suaminya dan sama-sama balik ke kamar. Tidak baik kalau seorang istri pergi begitu saja meninggalkan suaminya. Apalagi mereka masih pengantin baru, harusnya terlihat mesra dan lengket kemana saja seperti perangko. Kevin tersenyum jahil melihat ke arah Omar dan Jasmine. "Mar, balik ke kamar Gih. Tuh lihat, Jasmine udah capek dan ngantuk. Kamu gak kasihan lihat istri kamu?" ucap Kevin. "Keluarga masih banyak di sini," jawab Omar keberatan. "Udah naik aja, biar aku yang temani keluarga kita yang masih ada di sini. Lagian mereka mengerti kok kalau pengantin baru itu emang harus secepatnya masuk ke kamar di malam pertama mereka," goda Kevin. "Cih, aku tahu otak mesum kamu. Aku bukan seperti kamu," elak Omar. "Haha, udahlah, sana naik. Lihat, Jasmine udah capek banget tuh." Kevin masih kekeh mengusir mereka. Akhirnya Omar berdiri dan pamit kepada seluruh keluarga yang masih ada di ruangan itu. Jasmine mengikuti Omar dan mensejajarkan jalannya. "Kalau lelah, mengapa kamu tidak naik duluan?" tanya Omar pada Jasmine. "Mama menyuruhku menunggu kamu. Katanya kita harus sama-sama balik ke kamar," jawab Jasmine sambil jalan sedikit pincang karena kakinya sudah lecet memakai high heel-nya. "Cih, merepotkan saja," ucap Omar. Sebenarnya Jasmine ingin menangis, tapi dia menahannya. Suaminya sangat tidak pengertian sekali. Kakinya sangat sakit sekali, tetapi tetap saja suaminya ini melangkah dengan cepat. Jasmine sangat sulit mengikuti jejak langkahnya. Kaki Jasmine pun sangat pegal sekali, karena dia tidak terbiasa menggunakan sepatu setinggi ini. Dia harus jalan dengan hati-hati, kalau tidak nanti bisa saja dia terjatuh. Dan tepat sekali dugaannya, saat memasuki lift, kakinya tersandung pintu lift. Jasmine terhuyung ke depan, matanya tertutup pasrah. Kali ini dia akan mencium lantai lift, batinnya. Hitungan detik, dia tidak merasakan sakit pada tubuhnya. Jasmine membuka matanya, dan alangkah terkejutnya dia melihat Omar yang sedang memeluk tubuhnya dan menahannya agar tidak terjatuh. "Kamu mau sampai kapan begini?" tanya Omar. Jasmine langsung sigap tegak berdiri. "Kalau tidak nyaman, ngapain dipakai? Menyiksa diri saja," cicit Omar membuat Jasmine semakin kesal. "Ini sepatu yang disediakan mereka, aku tidak bisa menolaknya. Kamu juga perhatian dikit napa? Jalannya pelan-pelan saja, aku sulit sekali mengikuti langkahmu," jawab Jasmine dengan mata berkaca-kaca. "Cih, cengeng sekali, baru begitu saja sudah mau menangis," batin Omar. "Punya suami gak punya hati, sedikit pun gak kasihan melihat istrinya kesusahan. Tahu gini, mending sebelum akad tadi aku lari meninggalkannya," sesal Jasmine. Mereka sampai di lantai atas, kamar suite room yang dipesan untuk malam pengantin mereka. Omar dan Jasmine berjalan masuk ke dalam kamar.
Jasmine segera melepas high heel-nya dan menggantinya dengan sandal hotel yang tersedia di kamarnya. Jasmine langsung masuk ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya yang terasa sangat lengket. Dia berendam sebentar dengan air hangat untuk melemaskan otot-otot kakinya yang tegang karena banyak berdiri tadi saat acara. Karena waktunya sudah malam, Jasmine menyudahi acara mandinya. Dia takut masuk angin kalau kelamaan berendam. Jasmine lupa membawa pakaian ganti. Akhirnya, dia keluar menggunakan bathrobes yang disediakan hotel di kamar mandi. Jasmine melihat ada jus segar dan sepiring buah segar sudah dipotong-potong terletak di atas meja. "Siapa yang memesan ini?" tanya Jasmine. Omar sudah mengganti pakaiannya dengan baju santainya. "Katanya room service," jawab Omar singkat. Jasmine yang memang sedang dahaga langsung meminum jus yang disediakan pihak hotel. Setelah kandas 1 gelas jus, Jasmine mengambil baju tidurnya di koper, kemudian kembali ke kamar mandi untuk memakainya. Setelah itu, Jasmine keluar kamar mandi dan melaksanakan sholat Isya. Omar memperhatikan semua tingkah laku Jasmine, mulai dari dia keluar kamar mandi, dan saat melihat Jasmine sholat, ada perasaan aneh yang menjalar di hatinya. "Sudah lama sekali aku meninggalkannya. Mungkin aku sudah lupa semua gerakan dan bacaannya. Tapi mengapa melihat Jasmine sholat seperti ini, hatiku sejuk?" tanya Omar dalam hati. Omar telah berubah sejak 15 tahun yang lalu. Dia sangat marah pada Tuhan karena telah mengecewakan hidupnya. Dia tidak terima menjalani pahit dan sakitnya kenyataan yang dialami keluarganya, sehingga dia menjauhi dan meninggalkan Tuhan. Padahal dulu papanya yang selalu mengingatkan dan rajin mengajaknya sholat ke masjid yang ada di kompleks rumah mereka. Omar merasa panas mengingat kenangan dulu. Dia meminum jus di gelas yang masih penuh dan meneguknya sampai tetes terakhir. Setelah itu Omar masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya sebelum tidur. Jasmine selesai sholat Isya. Dia melipat mukenanya, kemudian merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Jasmine merasa tubuhnya sangat panas, padahal pendingin ruangan hidup. Dia mengecek remote dan dilihatnya angka maksimum untuk mendinginkan ruangan. "Ada apa dengan tubuhku?" tanyanya dalam hati. Jasmine membuka 2 kancing atas piyamanya, berharap sedikit nyaman. Omar keluar dari kamar mandi dan mengambil posisi di seberang Jasmine. "Aku tidak mau tidur di sofa seperti tadi siang. Badanku terasa pegal. Aku tidur di sini malam ini," ucap Omar. Kemudian dia naik ke atas tempat tidur di sisi yang kosong di sebelah Jasmine. Jasmine meletakkan guling sebagai batas tidur mereka. "Mengapa kamar ini terasa panas ya?" ucap Omar. "Kamu juga merasakan begitu?" tanya Jasmine. "Tubuhku kepanasan," jawab Omar. "Aku sudah mengecek remote, suhu kamar sudah paling rendah ini, tapi mengapa kamarnya terasa panas ya? Apa kita panggil saja karyawan hotel?" tanya Jasmine pada Omar. "Sudahlah, sudah malam," jawab Omar singkat. Omar membuka kaosnya, kini dia hanya bertelanjang dada. Terlihat bentuk dada dan perutnya yang tak berlemak. Duh, mengapa dia tenang saja bertindak seperti ini? "Hei, mataku sangat sakit melihat tubuhmu yang seperti itu," teriak Jasmine dalam hati. Jasmine merasa semakin panas. Dia membuka 1 lagi kancing bajunya dan mengibaskan piyamanya mencari udara. Omar melirik ke arah Jasmine. Tak sengaja, dia melihat bagian dalam tubuh Jasmine. Tiba-tiba dia merasakan getaran aneh dalam tubuhnya. Walaupun selama ini dia menjauh dari wanita, bukan berarti dia pria tidak normal. Kalau melihat pemandangan seperti ini, tetap saja bagian bawah tubuhnya bereaksi. Mereka berbaring dengan gusar di atas tempat tidur, sama-sama kepanasan. Jasmine dan Omar bolak-balik mengganti posisi tubuh mereka, berbaring ke kanan dan ke kiri. Tanpa mereka sadari, guling pembatas di antara mereka sudah entah kemana.
Tidak terasa mereka sudah saling bersentuhan kulit dengan kulit. Jarak pun sudah semakin dekat. Masing-masing mata mereka menunjukkan gairah yang tertahan. Tidak tahu siapa yang lebih dahulu memulai. Saat ini mereka sudah saling menyentuh dan meraba. Setiap sentuhan kecil membuat mereka begitu ketagihan untuk merasakan sentuhan yang lebih besar lagi. Kini semua pakaian mereka sudah tergeletak di lantai. Dua-duanya tidak sadar dengan apa yang telah mereka lakukan. Yang mereka inginkan saat ini melepaskan gairah yang membuncah dalam tubuh mereka. Malam pertama yang sangat panas, mereka melakukannya tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali, sampai rasa panas di tubuh mereka mereda dan lelah menghampiri hingga tanpa sadar mereka sudah tertidur di bawah selimut di kamar pengantin sampai pagi.